Kasus penangkapan seorang dukun cabul di Depok, Jawa Barat, mencuri perhatian publik pada akhir Juni 2020. Bagaimana tidak, praktik yang terungkap itu menggabungkan ritual mistis dengan eksploitasi seksual terhadap seorang biduan dangdut. Dukun yang berinisial A ini diduga memanfaatkan posisinya sebagai seorang paranormal untuk memanipulasi dan mengeksploitasi seorang biduan dangdut, menggunakan iming-iming kesuksesan karier melalui ritual mandi bunga yang penuh kontroversi. Dunia hiburan dangdut yang dikenal dengan gemerlap panggung dan kehidupan malamnya ternyata menyimpan cerita gelap yang tak banyak diketahui publik. Para artis dangdut seringkali terjebak dalam dunia yang penuh tekanan, baik dari penggemar maupun pihak-pihak di sekitar mereka. Sementara itu, sejumlah oknum menggunakan pengaruh mereka untuk mengeksploitasi kelemahan ini demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Dukun A yang mengaku bisa mendatangkan keberuntungan malah memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan aksi cabul. Kisah ini bermula saat biduan dangdut yang tengah berjuang mencari nafkah melalui panggung-panggung hiburan diajak untuk menjalani sebuah ritual yang katanya bisa mendatangkan kesuksesan lebih cepat. Namun, apa yang dimulai dengan niat untuk mencari keberuntungan malah berujung pada sebuah pelecehan yang mengejutkan banyak pihak. Polisi akhirnya menangkap dukun tersebut setelah korban yang merasa tidak nyaman melapor, membeberkan perlakuan yang ia terima. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai eksploitasi seksual yang bisa terjadi di balik layar dunia hiburan, yang tak selalu serba gemerlap seperti yang terlihat di depan panggung. Tak hanya merusak korban secara fisik dan psikologis, kasus ini juga menyentuh masalah yang lebih dalam mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia mistis, yang seharusnya mengedepankan bantuan dan penyembuhan, bukan malah membawa malapetaka. Untuk mengungkap kronologi lengkap kasus ini, kita harus kembali pada awal Juni 2020, ketika biduan dangdut yang masih berusia muda, yang kita sebut saja dengan inisial D, menerima tawaran untuk menjalani sebuah ritual khusus. Ritual itu, menurut Dukun A, akan membantu mempercepat karirnya di dunia dangdut. Dengan ketidakpastian pekerjaan yang sering terjadi di dunia hiburan, D pun setuju mengikuti ajakan tersebut. Dukun A, yang sudah dikenal di kalangan tertentu sebagai seorang penyembuh atau paranormal, mengaku memiliki kekuatan untuk membuka pintu rejeki dan membawa kesuksesan. Dengan janji-janji manisnya, ia meyakinkan D bahwa ritual mandi bunga yang akan dilakukannya itu sangat penting. Ritual tersebut katanya bisa membersihkan energi negatif dan memfasilitasi keberhasilan karier D di industri hiburan. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Ritual yang dilakukan di sebuah rumah yang terletak di kawasan Depok itu tidak hanya melibatkan bunga-bunga sebagai alat perantara mistis, melainkan juga sentuhan fisik yang tak senonoh dari Dukun A. Dukun tersebut, tanpa sepengetahuan D, mengarahkan ritual tersebut menjadi sebuah tindakan yang menyalahi norma dan hukum. Ternyata, mandi bunga yang dijanjikan adalah dalih untuk memuaskan nafsu bejatnya. D merasa sangat terkejut dan terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa dipaksa untuk mengikuti proses ritual yang mengarah pada perilaku cabul dari Dukun A. Tak hanya itu, korban pun merasa semakin tertekan dengan ancaman Dukun yang mengatakan bahwa jika ritual ini gagal, karier musiknya akan hancur. Ketakutan dan tekanan yang dialaminya membuat D merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti apa yang diinginkan oleh A. Namun, kejadian tersebut tidak berhenti begitu saja. Setelah beberapa hari, D merasa ada yang sangat tidak beres dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada beberapa teman dekat. Teman-temannya yang terkejut dan khawatir akan keselamatannya segera mengarahkan D untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan segera bertindak cepat. Mereka melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menangkap Dukun A. Pada saat penangkapan, polisi mendapati sejumlah barang bukti yang menunjukkan bahwa dukun tersebut memang melakukan praktik cabul secara sistematis dengan korban-korbannya yang berbeda. Beberapa saksi yang pernah menjalani ritual serupa juga mengonfirmasi adanya unsur eksploitasi dalam tindakan A. Penangkapan ini memunculkan banyak pertanyaan lebih lanjut. Apakah Dukun A hanya satu-satunya pelaku?
Ataukah ada lebih banyak korban yang tidak berani melapor? Polisi menyebutkan bahwa kemungkinan besar A telah melakukan tindakannya pada lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, D pun menjadi saksi kunci yang dapat membantu pihak berwajib untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik cabul ini. Kasus ini menjadi sorotan utama publik, mengingat betapa rentannya dunia hiburan, khususnya bagi para wanita muda yang tengah berusaha untuk membangun karier mereka. Dunia yang seharusnya menawarkan peluang untuk berkembang, malah kadang menjadi tempat yang menyesatkan, di mana oknum-oknum dengan kekuatan tertentu bisa memanipulasi dan mengeksploitasi. Ketika kasus ini pertama kali mencuat ke publik, banyak yang terkejut, terutama kalangan dunia hiburan. Bagaimana mungkin seorang dukun yang seharusnya memberikan bimbingan spiritual justru memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan tindakan cabul? Bagaimana dunia dangdut yang kerap diwarnai dengan gemerlap panggung dan popularitas bisa dipenuhi dengan praktik gelap yang justru merusak reputasi para pelakunya? Industri hiburan, khususnya dangdut, memang kerap menjadi sorotan publik. Para biduan dan biduanita seringkali harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensi mereka di tengah persaingan yang ketat. Keinginan untuk tetap eksis dan sukses seringkali membuat mereka terjebak dalam situasi-situasi yang tidak ideal, bahkan harus menerima tawaran yang tak seharusnya mereka jalani. Kasus ini menggambarkan betapa rentannya para artis dangdut, khususnya wanita muda yang tengah mencari jalan menuju popularitas. Mereka seringkali menjadi sasaran oknum yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk tujuan pribadi. Tindakan yang dilakukan oleh dukun A tentu saja tidak hanya berimplikasi pada korban secara pribadi, tetapi juga pada citra industri hiburan dangdut itu sendiri. Dunia hiburan yang selama ini sering dianggap sebagai ladang keberuntungan, justru kini dilihat dengan penuh kecurigaan. Jika tidak ada upaya yang tegas untuk mengatasi masalah ini, bukan tidak mungkin kasus seperti ini akan berulang, mengorbankan lebih banyak individu yang tidak menyadari bahaya yang mengintai. Di sisi hukum, penangkapan dukun A membuka tabir soal kejahatan seksual yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Banyak korban yang takut melapor karena ancaman yang diberikan oleh pelaku, atau karena mereka merasa tidak akan didengar. Selain itu, ada stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual, terutama di kalangan perempuan, yang kerap dihadapkan pada tuduhan balik atau dianggap tidak cukup waspada. Dalam kasus ini, keberanian D untuk melaporkan kejadian yang dialaminya menjadi contoh penting. Meski ia harus melalui proses panjang dan berat, D tetap ingin agar keadilan ditegakkan. Menurut pihak kepolisian, dukun A dijerat dengan beberapa pasal terkait tindak pidana pencabulan dan pemaksaan. Polisi menyebutkan bahwa A tidak hanya melakukan tindakan cabul terhadap D, tetapi juga terhadap sejumlah korban lainnya, meskipun mereka belum semua berani melapor. A diduga telah menjalankan praktik tersebut selama bertahun-tahun dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan korban. Melalui ritual yang dipoles dengan janji-janji mistis, ia berhasil memanipulasi orang-orang yang datang kepadanya dengan harapan dapat meraih kesuksesan. Berkaca dari kasus ini, pihak kepolisian berencana untuk memperluas penyelidikan guna memastikan bahwa tidak ada lagi oknum-oknum serupa yang melibatkan diri dalam praktik-praktik serupa. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menggugah kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap pekerja seni dan hiburan, khususnya perempuan yang rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Kasus dukun cabul di Depok ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia hiburan. Jika tidak ada kesadaran kolektif untuk menjaga integritas dan melindungi hak-hak setiap individu, maka dunia hiburan akan terus menjadi tempat yang rawan bagi penyalahgunaan kekuasaan. Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi dalam dunia hiburan sangatlah penting. Polisi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menuntaskan kasus ini, dan langkah tegas ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi mereka yang berpikir untuk memanfaatkan posisi atau profesi mereka untuk tujuan yang salah. Namun, di luar penangkapan ini, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung korban kekerasan seksual, menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi, serta mendukung para korban untuk melapor dan mencari keadilan adalah langkah awal yang sangat penting. Pencegahan kekerasan seksual dalam industri hiburan
juga memerlukan regulasi yang lebih jelas dan sistem perlindungan yang lebih baik bagi para artis. Organisasi atau asosiasi pekerja seni seharusnya lebih proaktif dalam memberikan edukasi tentang hak-hak pekerja seni serta langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi pelecehan atau tindak kekerasan. Hal ini penting agar tidak ada lagi kasus-kasus yang terpendam atau dilaporkan terlambat, hanya karena ketakutan atau ketidaktahuan. Lebih dari itu, masyarakat juga harus memahami bahwa tidak ada alasan untuk menganggap kekerasan seksual sebagai sesuatu yang dapat diterima, kecuali korban yang melapor dan mendukung penuh proses hukum. Kejahatan seperti ini dapat terus terjadi tanpa adanya perubahan. Melalui pendidikan, pembinaan, dan pembekalan pengetahuan, diharapkan budaya perlindungan terhadap hak-hak individu dapat terwujud. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam dunia hiburan. Peran media untuk terus mengungkap kasus serupa dengan berimbang dan tidak menstigmatisasi korban sangatlah penting. Korban seperti D, meskipun awalnya merasa terjebak, akhirnya berhasil keluar dari situasi yang membelenggunya. Mungkin ada banyak korban lainnya yang tidak seberuntung D, sehingga sangat penting bagi kita untuk lebih peduli dan mendengarkan suara mereka. Kasus ini tentu akan terus menjadi bahan pembicaraan selama beberapa waktu ke depan. Namun, harapan kita semua adalah agar keadilan bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tidak ada lagi ruang untuk oknum-oknum yang mengeksploitasi ketidakberdayaan orang lain demi kepentingan pribadi. Kedepan, semoga dunia hiburan bisa lebih aman, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, dan tetap menjadi tempat yang dapat memberdayakan para pekerjanya, tanpa harus mengorbankan harga diri atau martabat mereka. Dengan langkah-langkah yang tepat, kesadaran yang tinggi, dan upaya bersama untuk mengubah sistem yang ada, kita berharap kasus ini menjadi titik balik untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Keberanian D untuk melapor akan selalu dikenang sebagai contoh bagi kita semua bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan, dimanapun itu terjadi. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat. Dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.